Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Dengan suasana dan hati yang gembira, kita ketemu tiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Tapi sebelum berbincang-bincang ke sana kemari nanti kita mulai, sebagaimana biasa, kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pemurah, pengasih lagi penyayang, atas karunia-Nya yang sudah dilimpahkan kepada kita, yang tiada batas, menyenangkan, menggembirakan, dan beliau memberi kemurahan kepada titah semuanya, baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang panas, yang dingin, yang jauh, yang dekat, yang gede, yang lembut. Khususnya yang teristimewa adalah kepada titah yang namanya manusia. Oleh karena itu manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu kita harus berusaha semulia mungkin dalam kehidupan ini terhadap sesama, lingkungan, dan masyarakat. Sebagaimana berkali-kali kami utarakan, kita tidak akan mungkin mencapai ke sana kalau tidak ada gambaran yang selalu kita pegang teguh sebagai pedoman untuk menuju stasiun yang kita tuju. Sebagaimana yang lalu kita ceritakan, angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Nah, meskipun kapasitas ini ada yang rendah, ada yang kecil, ada yang luas, ada yang sempit, tapi tujuannya akan sama, karena karma manusia tidak bisa disamaratakan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebelum kita berbincang-bincang, akan memperkenalkan diri di hadapan saudara-saudara, mungkin family, karena Dhamma TV itu memang akhir-akhir ini terima kasih dari Ngawi, dari Kertosono sudah pada laporan, sekarang katanya siarannya, gambarnya semakin bagus, malah seperti 3 dimensi. Waduh, syukur ya. Itu sudah barang tentu televisinya juga bagus. Nah, kalau televisinya masih zaman bailula mungkin ya kurang ya. Tapi prinsip bahwa umumnya penonton Dhamma TV melihat isi apa yang diberitakan, bukan gambar. Gambar memang penting, tapi yang kedua kelihatannya. Nah, biar memperkenalkan diri di hadapan Anda, yang dimulai saja yang sekarang ini memakai busana ala Jogja ini, monggo Mas. Iya, terima kasih Ki Jati. Selamat berjumpa pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Didit Eko Novidianto. Saya warga Kota Malang. Kebetulan di organisasi kemasyarakatan saya ini kader pengelolaan sampah di Kota Malang. Anak saya 2. Nama ayah dan ibu saya, ayah Bapak Abdul Latif Latang, ibu Nur Haryati, dan saya bergerak di kegiatan kemasyarakatan ini. Alhamdulillah, ya sudah lama membantu secara langsung maupun tidak langsung masyarakat dalam pengelolaan sampah maupun juga terkait dengan kebersihan, utamanya lingkungan di Kota Malang. Terima kasih Ki. Ya, Ki. Monggo yang kedua yang dari Solo. Belangkotnya yang dari Solo. Monggo. Selamat siang, selamat berjumpa lagi pada pemirsa Dhamma TV yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh. Asal saya lahir di desa Druju, pelosok Ki. Jadi istilahnya kalau misalkan mencari pengetahuan itu kira-kira zaman tahun 90-an itu hampir 10 kilo dari rumah itu Ki. Nah, Druju itu kecamatan Turen. Itu kecamatan Sumbermanjing Wetan Ki. Di perbatasan antara Sumbermanjing Wetan sama Turen. Sekarang berdomisili di Sumpil Gang 146. Iya, Jadi sampai sekarang kita masih mencari pengalaman, baik itu pemahaman tentang apa saja, tentang ideologi, terutama tentang kebudayaan Ki. Iya. Itu nanti supaya Ki Jati bisa mengasih pemahaman tentang kebudayaan untuk lebih luas lagi Ki. Terima kasih. Nah,
Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya masalah budaya ini semakin lama semakin dituntut oleh masyarakat atau person-person itu sendiri, karena ternyata kebudayaan itu merupakan titik klimaks dari suatu peradaban manusia yang akan diukur sampai di mana tinggi rendahnya kebudayaan itu sendiri. Dan di sebelah kiri saya, rupanya ada kegiatan yang sama ya, pengelolaan sampah. Betul, Jangan dianggap sepele loh ya. Betul, Ki. Mas, saya bukan kok ini sudah berkali-kali saya utarakan ya. Iya, Ki. Pasukan kuning itu kan gerobak sampah itu ya. Gerobak sampah, betul, Ki. Seluruh Indonesia itu yang dimulai dari kota Malang. Ya. Oh, gitu, Ki. Dulu ada yayasan, namanya Yayasan Bhinneka Tunggal Ika, anggotanya adalah Pak Yahya, sudah mendiang, orang Batak itu, Ya. saya. Lalu suatu saat itu kita itu kok tertarik pengen mengangkat manusia untuk tidak malas, ya. Siap, Bahasanya tidak malas. Karena apa? Karena pada waktu itu di emper-emper toko, di trites-trites itu kalau malam itu banyak orang-orang, istilahnya orang apa ya itu ya, yang tidur-tidur ndak karuan gitu loh ya. Nggih, gitu. Akhirnya pada waktu itu kita kumpulkan di powak saya Mbak Pecut gitu, ayo ikut mandi naik mobil gitu, karena tujuan saya baik gitu loh ya. Iya, Jadi betul. males ikut rotok di kerasi sithik lah gitu lah. Akhirnya ya takut ya ikut aja, terus kita bawa ke Sungai Bangau dimandikan. Iya. Aku yo kayak ngedusi sapi ngono, Mas. Tanganku tak wehi selontongan plastik sih gitu. Terus saya mandikan, saya sabun karbol resik gitu. Terus saya taruh di Blimbing, sekarang menjadi kantor kejaksaan sekarang. Dulu tanahnya di situ. Betul, Ki. Saya buatkan perumahan kecil ukuran 3 meter kali 5 meter kali 7 meter. Di situ banyak orangnya. Terus saya berpikir lagi, nah kalau suruh gini lalu saya cari makan terus lah kok kenaan. Lah wong kadal yang ngerti golek pangan kok wong ora ngerti gitu. Betul, Ki. Akhirnya saya ke EBS Malang Pak Giono supaya Pak Giono memberi fasilitas kepada beliau, memerintahkan RW-RW untuk menerima orang-orang yang akan buangi sampah gitu loh. Saya buatkan gerobak kuning lah. Sejak itulah di Surabaya, di Semarang, di Jakarta ikut-ikut membuat gerobak kuning. Jadi sakjane wong Malang iki idene iki lumayan Luar biasa. Iya, Ki. Nggih. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, akhir-akhir ini masyarakat kita digelisahkan ya. Tidak ayem dan tidak tentrem gara-gara mungkin sedang rame-ramenya kiprah dan berkobarnya tentang pemilu 2019. Ngaten nggih? Sampai kalau lihat WA, lihat ini, lihat televisi itu rasanya itu berbesmili mau piye ya? Kok ngene ya bangsaku, kok kapan rampungnya lah. Oleh karena itu sudahlah, sing tuwa ki biasane lek dikandani ki rada ngotot. Rumangsa iso, rumangsa ruh. Ning sakjane kebentur-bentur ora rumangsa, soalnya durung mrethek bathuke. Lah sekarang kita ngandani yang muda-muda aja ya. Iya. Adik-adik dan anak-anak yang saya cintai, sebenarnya benteng tameng bangsa Indonesia itu sudah ada. Apa tamengnya? Tamengnya itu ini loh, gambarnya Garuda Pancasila. Garuda itu mungkin sejenis burung ya. Ya memang sejenis burung, tapi ini simbol. Kalau ini jelas bulunya ini 45. Artinya tahun kemerdekaan kita 1945. Ininya 17 ya. Suwiwinya ini 17. Lalu ininya 8. Jadi 17, 8, 45 adalah ulang tahun kemerdekaan kita. Lah, setelah merdeka, pada waktu merdeka itu apa anak-anak tujuannya? Tujuannya membentuk masyarakat yang adil, makmur, gemah, ripah, loh, jinawe, tentrem, ayem, kerto, lan raharjo. Nah ini ya, kita mulai nggak apa-apa ya anak-anak ya. Ini lalu sebenarnya di sini sudah ada simbol, ini gambarnya tameng ini. Tameng itu loh, kalau ada perang-perangan untuk kita mau di panah musuh atau ditombak musuh, ditamengi tek
gitu. Bangsa Indonesia dengan tameng ini nanti sebenarnya sudah kuat. Jadi pemimpin-pemimpin yang sekarang ambisi untuk menjadi wakil rakyat, kalau ndak ngerti ini ya nanti malah nyusah nih rakyat gitu loh ya. Lah ngaten Betul sekali. Nah, nanti biar diperjelas oleh beliau-beliau karena beliau-beliau pengamat masyarakat dan politik juga lah. Sekarang saya terangkan satu persatu. Ini Tuhan, lambang bukan Tuhan ya. Ini lambangnya bertuhan. Kalau di dalam Pancasila disebut ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa ketuhanan yang Maha Esa itu? Supaya manusia ngerti dan sadar bahwa seluruh semesta alam ini adalah diciptakan oleh beliau, Sang Maha Pencipta. Kenapa bintangnya kok 5, kok enggak 6, kok enggak 7, kok enggak 8, kok enggak 24 gitu loh. Hukum Tuhan itu ada 5. Ya. Ayo, enggak percaya, pelan-pelan kita cermati ya. Hukum Tuhan 5. Buktinya apa? Pada waktu difirmankan kepada kita ya, bunyinya, hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Itu. Dan setiap manusia yang diciptakan itu sudah disiapkan benua, jumlahnya 5 ya. Orang kulit kuning disiapkan benua di utara sana. Orang kulit putih disiapkan di barat sana benuanya. Orang kulit merah disiapkan di daratan Afrika, Amerika sana. Kalau sekarang putih itu kan sudah ekspansi ya dari blok barat, tapi aslinya merah juga ya. Nah, sampai dengan merah dulu ya, jangan kemana-mana. Masih di depan jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Masih di depan jejak Ki Jati. Tadi sampai dengan kulit merah ya. Kulit merah disiapin benua Amerika. Kulit hitam disiapkan di Afrika ya. Kulit berwarna adalah kita bangsa Indonesia. Nah, jadi 5 ini adalah gambaran kemurahan Tuhan yang diciptakan secara real. Manusia ada 5 warna kulit, benuanya diberi 5 juga. Nah, begitu ya. Oleh karena itu gambarnya seperti ini. Kalau ini misalnya diperjelas seperti dulu istilahnya. Ini Tuhan menciptakan semesta alam, wujud ada 3. Artinya ke sini ya. Kalau nanti kebalikannya artinya dari tidak nyata menjadi nyata real. Inilah bentuknya benua, kehidupan dan lain sebagainya lah. Lalu yang kedua, setelah manusia angan-angannya benar, pikiran benar, pribadi benar, bergaul benar, baru menyusun yang namanya keluarga disebut bangsa. Ini. Jadi kalau yang dulu begini ya, bangsa kebangsaan itu dilambangkan apa? Kebangsaan itu dilambangkan sebagai manusia itu di kebangsaan sebagai beringin, pohon beringin. Kenapa kebangsaan kok digambarkan sebagai pohon beringin? Artinya negara itu adalah terdiri dari penduduk yang disebut manusia. Manusia menjadi penduduk itu. Lalu penduduk itu butuh sistem yang ayem supaya mereka mencari makan, tidak saling berebut, supaya mereka punya kemerdekaan, kerjasama, gotong royong lah. Itu digambarkan pohon beringin. Kenapa kok pohon beringin ya? Karena kalau orang melindung itu apa? Ngiyop itu apa? Berteduh ya? Iya, bernaung. Bernaung atau berteduh di bahan pohon beringin. Tidur itu nyenyak. Kenapa? Nggak takut kejatuhan buahnya kok. Ya tidur sorwit kelopok, ketiban degan ngono mesti gendol kabeh ya ta. Apa meneh tidur di bawah pohon duren. Waduh, mesti gak iso turu, ngimpine duber-duber macan terus. Tapi kalau tidur di sini mesti tenang karena woi cilik-cilik. Artinya bangsa itu harus melindungi, mengayomi masyarakat atau manusia sebagai pemilik negara itu.
Makanya digambarkan di sini. Lalu yang ketiga adalah kemanusiaan. Kalau yang asli dulu mungkin adik-adik, mas-mas yang lahir sekitar tahun 70 belum menangi. Tapi kakek ini sudah menangi pada waktu tahun sekitar 60-an. 1960-an, 62, 63. Dulu di kantor-kantor desa itu selalu ada gambar, ada tulisan segini. Tulisannya adalah 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kebangsaan. 3, kemanusiaan. 4, kerakyatan. 5, keadilan sosial. Loh, kenapa sekarang nomor 2 kok kemanusiaan, kok nggak kebangsaan? Nah, ini sudah diotak-atik sama Barat pada waktu tahun 74. Ya, ini berangkat dari dorongan dan desaan orang Amerika supaya orang Indonesia melaksanakan human right. Human right itu hak asasi manusia. Ya. Alasannya seperti itu. Padahal Barat sama kita, ayo tanya sama mas-mas ini nanti biar dicontohkan. Bahwa bangsa Indonesia jauh kemanusiaannya lebih dalam, tinggi, luas, jero dibandingkan mereka. Makanya nggak ada sifatnya orang Indonesia menjajah negara lain, itu nggak ada. Ambisi perang nggak ada. Kalau ento perang mempertahankan diri demi kewibawaan. Nah, itu niki. Nun sewu sekarang kalau ada tambahan dari mas-mas ini tentang kebangsaan, atau kalau sampean lihat dari situasi yang sekarang ada, kira-kira bagaimana ini? Iya. Tambah kokoh apa tambah? Monggo, Iya. Terima kasih, Ki. Kalau saya melihat penjelasan sampean tadi terkait dengan Pancasila ini sangat utuh. Artinya di dalam Pancasila sendiri, ini dari pendiri bangsa terutama ini sudah artinya menyiapkan falsafah negara ini, utamanya Pancasila ini sudah melingkupi semua sendi-sendi dalam kehidupan sehari-hari. Ada unsur pendidikan, kebudayaan, politik, dan segala macam. Maka dari itu kalau saya melihat situasi dan kondisi negara pada saat ini, apalagi dari sesama anak bangsa, sesama warga negara ini, kalau ada yang bentrok gara-gara pemahaman yang berbeda, pemikiran yang berbeda, ini sempat renyuh. Kita di Malang ini sebagai junior, artinya juniornya Ki Jati dan para senior semua, yang memang guru dan pakar, apa artinya pengertian Pancasila ini secara mendalam. Jadi harapan kami terutama yang muda-muda ini, saya berterima kasih telah disampaikan sama Ki Jati ini makna yang dalam dari Pancasila itu sendiri. Dan implementasi itu insya Allah kepada kita yang katanya itu kaum milenial ini insya Allah kita akan menjalankan sesuai tujuan dan maksud pendiri bangsa terutama terkait dengan Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Ki. Nggih. Nah sekarang bergeser ke Ki Soleh ya. Namanya aja Soleh loh ya. Nama itu abot loh ya. Abot ya. Mutangi wong ya arepe nagih iku dianggap kasar. Wong sing ditagih durung duwe, dadi kudu ngalah. Nah, Mas Soleh sampean yang aktif di tengah-tengah masyarakat dan sebagai pemerhati budaya, menurut sampean tentang kebangsaan akhir-akhir ini setelah tadi diuraikan oleh Mas Han tadi itu bagaimana, Mas, kira-kira? Menurut saya begini, Ki. Untuk saat ini kan kita masih sebetulnya untuk pengayoman lah. Artinya kan pohon beringin itu kan mengayomi gitu lah. Artinya di sini masyarakat warga ini kan mempunyai hak untuk diayomi. Mempunyai hak untuk diayomi, disejahterakan dalam artian dalam bidang agama maupun kesejahteraan masyarakat, makanan, keamanan kan perlu diayomi semua. Nah, untuk saat ini saya pikir masih kita perlu tingkatkan, kita harapkan dari pemerintah juga kalau menurut saya untuk sekarang dan yang akan datang. Nah,
Jadi saya pikir kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelum saya lahir mungkin memang pastinya sudah ada peningkatan Ki. Pastinya, tapi tidak puas dari situ kita pasti minta supaya ada terus peningkatan supaya masyarakat ini ke depan lebih makmur, lebih punya rasa aman kan gitu Ki. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hampir mengarah dalam satu permasalahan yang diharapkan rakyat tentrem, ayem, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kenapa tadi kok sebenarnya rakyat kita itu kasar apa halus ini? Makanya digambarkan sebagai banteng. Banteng itu sejenis sapi hutan ya, disebut banteng. Hidupnya itu mungkin manusia pada waktu itu niru ini loh, niru banteng hidupnya itu. Makanya Pancasila itu di sini banteng itu. Kita suruh niru kehidupan banteng. Ada apa kehidupan banteng? Kalau Anda pengen tahu, pergilah ke Alas Purwo ya. Banteng itu hidupnya guyup, rukun. Rukun, baik yang induk, yang pedet, yang muda, yang ini selalu gerombol bareng ya. Walau pagi jam 9 ya, itu cari rumput. Sama-sama cari rumput dan dijaga oleh satgas-satgasnya. Banteng yang muda-muda itu jaga kiri, kanan, depan, belakang. Tapi nggak pernah ikut makan rumput loh. Anehnya di situ. Karena jaga, dia tahu harus melindungi mereka. Kalau ikut makan bisa juga lengah. Ada harimau masuk. Tetapi ya nanti pada waktu matahari tertentu, karena banteng nggak pakai jam toh ya. Tapi matahari tertentu dia masuk gantian loh. Loh kok ya tahu sana itu gantiannya jamnya itu loh. Kok sama? Kalau selisih sedikit lah. Padahal nggak pakai arloji. Nggak pakai alarm juga. Nah, dan ini kemanusiaannya lebih tinggi. Karena apa? Kalau sudah banteng ini sudah merasa tua, tidak mampu memberi perkembangan lagi, tidak mampu memberi keturunan, tidak mampu menjaga generasinya, dia itu merasa tua dan entoh akan mati, dia meninggalkan himpunan itu, Mas. Jalan terus. Apa yang dicari? Kawan-kawannya, tulang-tulangnya kawan-kawannya. Biasanya di tengah-tengah sana, jauh di sana, ada tumpuan tulang-tulang banteng. Kalau ada sungunya itu lah. Mereka lalu doprok di situ, tek, pelan-pelan dia mati, dipangkat set segala macam, jadi tinggal tulangnya saja. Nah, kalau mendapat kepalanya itu, konon, waduh hebat. Kalau pengen tahu kepalanya plus sungunya banteng ngorak, saman kalau ke rumah saya saman mampir. Di depan garasi saya pasang. Sana saya dapat dari Alas Purwo itu. Tak jimat. Tak jimat. Iya. Nah, oleh karena itu tadi sudah disindir sedikit oleh Bang Soleh ya. Itu supaya rakyat ini hidupnya itu terjamin sesuai dengan cita-cita. Ya harus persatuannya harus ada ini ya. Ini namanya persatuan. Rantai. Satu sama lain tidak ada pedote, ya. Rantai persatuan. Ini gotong royong. Hanya dengan persatuan dan kesatuan yang kokoh inilah kita bisa memenuhi sandang papan pangan kita yang digambarkan dengan padi dan kapas. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita cerita kepada anak-anak loh ya, enggak kepada yang tua-tua. Yang tua-tua pinter-pinter ya. Jangan kemana-mana, masih di depan jejak kita. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati, adik-adik dan anak-anak. Bagaimana setelah mendengarkan cerita kakek tadi itu? Tadi di sini itu masih ini dari sekarang kalau menurut pencermatan kakek sebagai orang tua, ininya tetap benar, cengkeramannya ini yang kira-kira masih mengkhawatirkan. Artinya mengkhawatirkan tuh bisa apa enggak? Bangsa ini ngugemi gondeli Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu
bermacam-macam warna, wujud, tapi sebenarnya adalah satu. Nah, ini saya akan konsultasi lagi karena beliau-beliau berdua ini orang lapangan yang banyak praktek di tengah-tengah lingkungan masyarakat terkait dengan apa yang kita sampaikan bahwa Pancasila itu merupakan tameng bangsa Indonesia. Ini relevan atau tidak? Kalau relevan kira-kira alasannya apa? Kalau tidak pun nggak masalah, ini pendapat toh, nanti kan kita cari kebenarannya nggih pripun. Terima kasih Ki. Jadi apa yang terkait dengan sampaikan panjenengan tadi Pancasila. Kalau Pancasila secara dasar menurut saya pribadi ini sudah ada relevansinya untuk masyarakat Indonesia. Karena nuwun sewu, dari Pancasila sendiri mulai burung Garuda, Pancasila, terus kaki burung Garuda menyengkram pitah Bhinneka Tunggal Ika, ini semua ada makna dan tujuannya. Jadi para pendiri bangsa dan para pejuang-pejuang dulu memberikan makna Pancasila ini secara luas. Terkait dengan Pancasila, ini saya sangat setuju sekali, artinya kalau Pancasila itu sendiri bisa dijalankan sesuai dengan harapan dan tujuan. Karena yang tergambar di dada Pancasila ini, dalam burung Garuda maksud saya, ada 5 gambar yang mencerminkan itu satu kesatuan. Artinya di situ ada dimensi ekonomi, dimensi persaudaraan, dimensi peradaban, dimensi politik segala macam diatur di sana semua. Jadi kalau seumpama dikupas ini tidak utus untuk 1-2 hari ini untuk Pancasila. Mungkin juga berbulan-bulan. Karena Pancasila merupakan dasar negara kita dan melihat kondisi saat ini masyarakat ini ya karena beberapa kepentingan mungkin Ki. Kalau menurut saya ini ya nuwun sewu mungkin kepentingan secara pribadi tidak mengutamakan kepentingan secara bersama-sama. Jadi maksud dan tujuan Pancasila ini sudah mulai bergeser. Artinya tidak dengan sendi-sendi dasar yang ada di Pancasila, mulai bergeser ke arah kepentingan. Mungkin sementara itu dari saya Ki, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aduh, aku malah menggeh-menggeh. Ya, kenapa? Betul itu, betul sekali. Karena begitu kita masuk tahun 74, itu kan kelihatannya kita itu sudah negara yang pokoknya enggak Pancasila dianggap gitu ya, waktu itu. Tapi ternyata juga 32 tahun menyelewengkan Pancasila. Betul, gitu, ya. betul. Menyelewengkan Pancasila. Lah ini Mas Soleh sebagai pemerhati budaya di tengah-tengah masyarakat yang hidup di tengah-tengah kampung, artinya di tengah-tengah masyarakat real, kaum menengah ke bawah ya. Menurut Mas Soleh ini yang didengar-dengarkan ke sana kemari, rakyat itu sebenarnya apa ya, meskipun tadi sudah disinggung secara umum, tapi yang real di Kota Malang misalnya itu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum menengah ke bawah itu umumnya apa sekarang? Nah, begini Ki, Pancasila artinya kan juga 5 aturan kan, 5 aturan. Sebetulnya di situ sudah ditata oleh para pendahulu kita untuk membuat aturan yang memang sudah ditata sebenar-benarnya Ki. Cuma yang kita perlukan di masyarakat itu kan pemahaman tentang Pancasila itu sendiri. Kalau dulu waktu saya SMP, SD sampai SMA itu ada istilahnya penataran P4. Jadi generasi penerus kita itu masih memahami apa itu Pancasila dan arti-arti Pancasila itu sedikit banyak memahami. Untuk saat ini kan sebetulnya ya ada ajaran, tapi untuk ajaran yang memang difokuskan untuk Pancasila itu sendiri kayaknya kurang Ki, dari ya. masyarakat. Ya, ini para penonton dapat yang kami muliakan. Kelihatannya kalimat ini memang berkali-kali menjadi permasalahan dialog dan sarasean
dan mungkin termasuk seminar ya, banyak yang masih berpedoman kepada P4 ya. Tadi pernah saya singgung, P4 itu kan lahirnya sekitar tahun 74 gitu ya. 74. Padahal P4 itu mengatakan bukan tafsir. Nah ini kan umumnya tidak sadar. Nah, P4 bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasannya. Nah, saat ini kula tak nyeritake asal usulnya Pancasila nggih. Monggo Mangke jenengan kapan-kapan sampean kelumpukke masyarakat ten daerah mriko nggih. Minimal jumlahnya 10, maksimal 20. Insyaallah. Lebih nuwun sewu. Saya tidak mboten kok ndak mau nggih. Biasanya ndak efektif. Betul. Kalau bisa orang 10 atau 20 itu menjadi kader yang betul-betul kalau rel sepur itu wak gitu. Waduh, ngaten nggih. Saat ini kalau ceritane ngaten. Bung Karno menggali Pancasila itu dari kultur budaya ingkang disebut gotong royong. Nggih. Gotong royong. Lah saat ini gotong royongnya pun hilang nggih. Kalau entah wonten menawa digerakkan oleh RT RW yang sifatnya itu ya normatif lingkungan nggih, lingkungan, tapi timbul secara naluri dari masyarakat semakin kurang nggih. Baru kalau sudah ada bencana besar baru eling. Nah, ngaten. Gotong royong itu setelah dilihat Bung Karno itu merupakan watak dan karakter bangsa Indonesia. Di dalam gotong royong itu kalau dicermati ada 3 isi. 1, kreatif, ya, dinamis. Lalu yang ketiga itu kreatif, dinamis, dialektis. Kreatif itu karena ada sesuatu yang pengen dikerjakan bersama-sama untuk kepentingan bersama ya. Lalu kreatif, apa yang kedua tadi itu? Aktif itu dinamis. Jelas harus aktif tuh nggih, nyandak pacul itu lah aktif. Nggih. Enggak duwe pacul karo arit, babat-babat, enggak duwe arit tangan ngene, tapi dikoordinir dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ora kok gak nggo pacul, memang ra duwe pacul gitu loh ya. Jadi itu jadi tidak bisa diukur semua harus sama karena otote padha kuate gitu. Jadi nuansa keluhurannya ada. Lalu aktif, kreatif, dinamis. Dinamis itu gotong royong itu selalu menumbuhkan satu pemikiran-pemikiran yang dialektis. Artinya ini tak bangun jembatan misalnya. Jembatan ini dibangun bareng-bareng. Sakwise jembatan dibangun, apa selanjutnya untuk supaya jembatan ini ada manfaatnya. Misalnya, apakah ini nanti itu akan memperlancar perekonomian yang dihasilkan dari pertanian. Kalau pertanian itu, lalu nanti timbul lagi pemikiran-pemikiran lain tentang bagaimana. Kalau misalnya ke pasar, ke kota itu berangkat sendiri-sendiri kan ongkosnya mahal. Tapi kalau bareng-bareng kan jadi ringan. Oleh karena itu lalu timbullah yang namanya operasi dan lain sebagainya. Nah, dialektika dan dinamisnya itu di sana. Nah, ini kalau setiap masyarakat di daerah-daerah itu berpikiran seperti itu, nanti secara tidak langsung, secara nasional, bangsa itu akan menjadi kuat juga. Apalagi sekarang itu nuwun sewu nggih, saya kritik langsung kondisi politik nasional. Artinya rakyat sekarang akan sulit mendirikan koperasi. Karena apa? Karena nuansa perekonomian itu perekonomian yang kapitalistis. Suasana politiknya liberalistis, nuansa ekonominya kapitalistis. Nah, ini yang menyulitkan orang untuk bergotong royong. Jadi bergotong royong. Saya tidak tahu nanti mudah-mudahan wakil-wakil rakyat itu masih memikirkan bagaimana supaya masyarakat itu
masih bisa bernapas karena meratanya peredaran duit. Iya. Nah, itu yang penting, nggih. Nggih. Jadi sehingga di bawah itu masih tetap. Soalnya kalau negara seperti Indonesia itu, Mas, Sabang sampai Merauke, kita dibangun dulu baru nanti segere makmure mburi, waduh kemeng, pitung turunan ya durung rampung, ya ta? Betul, ya. Ya, durung rampung. Ya kalau daratan Cina meskipun luas penduduknya 1,6 M, tapi daratan, ya ta? Daratan. Meskipun di sana ada gurun dan lain sebagainya, masih bisa lah dijangkau. Indonesia kepulauan. Nah, Indonesia kepulauan, 11.000 pulau, antara laut, antara ini. Tapi sebenarnya kalau kita itu sudah berani untuk istilah Bung Karno itu berdiri di atas kaki sendiri, nah, nggak mungkin kita lapar. Betul. Kita kerjasama sama orang se-Jawa Timur aja, tukar menukar. Sana punya gaplek, sini punya beras, hijau nih gaplek. Itu cara gaplek hijau jagung, jagung hijau lopo, sing buah-buahan hijau buah-buahan, itu aja. Entoh masyarakat itu kepentingannya ya itu saja. Neng jero isine pasar itu kan gitu tuh ya. Ya, para penonton Kamu TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana. Mumpung saya ada tamu tokoh-tokoh dari Kota Malang ini. Ya, terima kasih para penonton Kamu TV yang damai di hati ya. Kita memang berbincang-bincang itu, waduh, tentang kota ini gak ono entek. Nah, gini. Saya akan bertanya juga ini. Akhir-akhir ini saya mengikuti suara-suara dari seniman-seniman tentang Dewan Kesenian Malang. Akhir-akhir ini kelihatannya itu waduh mencari solusi ke sana kemari, sana semari. Saya akan bertanya ini pada yang kebetulan duduk di tengah-tengah masyarakat. Mas, sebenarnya kesampean dulu ya. Kesenian dalam suatu kota itu sampai di mana itu kira-kira penting atau tidaknya? Baik, Ki, terima kasih. Kalau saya rasa kesenian di suatu kota ini penting adanya, Ki. Karena kesenian merupakan satu kesatuan, di sana juga melingkupi kebudayaan. Terutama kita bisa mencontohkan daerah-daerah lain di Indonesia terutama, ini banyak yang berhasil karena di kepala daerahnya, dari pimpinan pemerintahannya ini artinya peduli, simpati kepada terutama dari insan-insan seni di daerahnya, terutama sarana-sarana untuk kesenian di daerahnya. Suatu misal contoh, gubernur dulu pada saat zaman Ali Sadikin, beliau berhasil membangun Taman Mini Indonesia Indah, Ki. Nah, di situ ada semacam beberapa artinya wahana dan sarana kesenian yang telah dibangun untuk masyarakat Jakarta. Belum lagi di Jogja, Solo, dan seluruhnya yang mungkin berhasil terkait dengan pembangunan, terkait dengan aktivitas kesenian di daerahnya. Jadi saya rasa untuk kesenian ini seperti di Malang, harapan saya selaku masyarakat Kota Malang ini bisa mencontohkan daerah-daerah lain. Artinya kita diwadahi dalam satu ikatan, baik kesenian maupun kebudayaan yang ada di dalamnya, nantinya outputnya yaitu terjalin tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan ada di sana, Ki. Mungkin itu, terima kasih, Ki. Waduh. Ternyata aktivis di tengah-tengah rakyat pun mempunyai pikiran yang begitu mulia. Lah, Mas Soleh, kalau menurut Mas Soleh sebagai manusia warga masyarakat kota, sebenarnya masih seneng apa enggak andai kata ludruk itu hidup, andai kata itu ketoprak, hidup, para itu sewu ini. Kalau menurut saya kesenian itu merupakan identitas suatu kota gitu. Jadi kita contohkan misalkan di Bali juga ada tari-tari Bali. Terus di Aceh juga ada tari Aceh. Di Malang pun juga begitu. Nah, saya kira Malang harus mempunyai identitas dari seni itu sendiri, Ki. Misalkan topeng Malang, betul, topeng Malangan. Topeng Malangan itu kan perlu juga dinaikkan itu. Jadi merupakan identitas. Saya pikir itu perlu sekali untuk dihidupkan terutama di Kota Malang itu sendiri. Jadi
lebih kalau misalkan kita bisa menggugah kejadian-kejadian yang lain yang memang belum sempat naik gitu Iya. potensinya banyak sekali di Malang itu. Betul. Misalkan jalan kepang apa itu kan perlu juga dinaikkan kesenian yang tradisional itu supaya tidak tergeser dengan kesenian yang dari luar gitu. Kesenian barat ya Mas. Kesenian barat. Budaya barat. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Ternyata tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat, rakyat atau manusia yang hidup di kota sangat mendambakan akan hidupnya suatu organisasi kesenian. Saya sebut organisasi kesenian itu kalau dihimpun secara kolektif, dulu sering disebut Dewan Kesenian. Dewan Kesenian Malang itu dulu itu ada cabang ininya, cabang bagian teater, bagian musik itu termasuk kerawitan, termasuk keroncong, termasuk band-bandan, termasuk kentrung itu musik ya. Ada sastra itu termasuk ngarang-ngarang cerita, dongeng-dongeng dan lain sebagainya. Ada lagi legenda itu tentang apa sih penting apa sih ora tentang cerita kancil nyolong timun misalnya ya lo. Itu jangan dianggap pendek loh ya, betul. Itu kan juga pelajaran gitu. Nah, pelajaran. Iya. Pelajaran budi pekerti. Bocah kuwi lek gawe ngapusi, sok bakal iki mesti kena. Betul. Gitu. Nah, ternyata memang betul. Jadi saya akan pengen memberi wacana, mudah-mudahan tokoh-tokoh di masyarakat Malang ini khususnya nuwun sewu, tokoh-tokoh yang mewakili rakyat, baik itu legislatif atau eksekutif, seyogianya Dewan Kesenian Malang itu dihidupkan kembali. Sekarang sudah ada, tapi tidak hidup. Mati tanda, hidup pun tak mau gitu ya. Jadi karena apa? Nuwun sewu. Setelah tempatnya itu dipindah di sana di Jalan Mojopahit apa itu? Mojopahit itu ya. Itu memang kasihan campur dengan telek PT, campur dengan ini dengan itu, dan nggak bisa tenang. Kalau ada apresiasi yang nonton nggak ada. Saya tuh kadang-kadang nonton sendiri di situ, ternyuh saya itu karena saya 10 tahun dulu memegang Dewan Kesenian Malang. Ada mendiang Pak Mustajab, ada banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang lah ini tadi sudah disampaikan oleh saudara-saudara saya kalau kota tanpa kesenian itu kok koyok koyok gak punya identitas hambar istilah ini betul hambar itu Mas ya, hambar itu apa koyok makan tapi nggak ada rasa ya, mati rasa gitu. Dan bahkan nanti ya kita ambil contoh aja, jadi lingkungan masyarakat yang masih punya sense seni, itu misalnya kampung warna-warni, lalu di dekat sana ke utara itu, yang ke kiri itu apa itu jembatannya juga dicat api gitu ya. Itulah itu kan inisiatif masyarakat itu, dan bahkan di daerah itu Tunggul Wulung atau daerah Wijen. Ya daerah apa Tunggul namanya? Wulung itu? Bukan. Tunggul Wulung malah aktif keseniannya. Kesenian aktif. Diadakan ceramah budaya-budaya. Orang luar daerah bareng lah. Itu tanah peninggalan Ken Dedes yang ada. Itu justru di daerah apa itu? Aduh, harus nyebut kok angel men sih gitu loh. Daerah sana loh Mas, daerah Tunjung Sekar, Tunggul Wulung, bukan ya? Bukan. Iku kena kejaksaan, Polowijen. Sumpil, Polowijen. So, Polowijen ya, Ponowijen ya. Daerah Polowijen ki. Ponowijen di sana itu Ken Dedes yang menjadi Pratna Paramita yang rahimnya nanti melahirkan raja-raja besar seluruh Nusantara. Itu domisili tanahnya itu di sana. Jadi untunglah masyarakat sana tahu dipelihara dengan baik, dengan baik. Malah kapan hari itu saya kasih tentang filmnya Ken Dedes, kalau ada tamu biar diputer gitu ya. Itulah. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang hidup ini
bercorak ragam, bervariasi, dan banyak hal-hal yang kita perlukan untuk supaya tidak tegang, tidak membosankan, yang akhirnya itu mengendorkan spirit kita. Nah, ada kesan-kesan terakhir, monggo apa yang disampaikan, Mas? Baik, terima kasih penonton Dhamma TV yang kami hormati di semua penjuru terkait dengan pemerintahan dan rakyat. Kalau saya pribadi menyimpulkan tiada ada pemerintah tanpa rakyat dan tidak bisa program-program pemerintah tanpa dijalankan rakyat. Dan pemerintah merupakan apresiasi dari kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Untuk itu harapan saya tentunya baik secara lokal di Malang maupun secara nasional, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan, dan mohon maaf untuk pemerintah ini sekiranya bisa artinya mengapresiasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Suatu misal contoh ya tidak mengulangi kembali, hanya sedikit pesan terutama untuk pemerintah Kota Malang dan Bapak Ibu yang kami hormati sebagai punggawa-punggawa caleg yang nantinya duduk di legislatif, ini bisa memperjuangkan kesenian di Malang, artinya memperjuangkan stakeholdernya, memperjuangkan segala macamnya, karena Malang ini merupakan ikon tujuan wisata setelah Kota Batu. Alangkah baiknya kalau di mana-mana ada kampung tematik, dan lebih lengkapnya lagi kalau di Malang ini keseniannya ini bisa artinya bangkit dan bisa beraktivitas kembali. Mungkin itu Pak Jati yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Matur nuwun. Sekarang Bang Soleh, monggo kesan-kesan terakhir, usul-usul apa, monggo. Begini, ini ukuran saya untuk secara keseluruhan masyarakat. Nah, kita mengharapkan itu sinergi antara pemerintahan juga masyarakat saling bekerja sama. Artinya kalau misalkan masyarakat tidak ada yang menjembatani untuk ke program-program yang diadakan oleh pemerintah, itu artinya nanti tidak bisa jalan gitu. Jadi artinya kita harus sama-sama mempunyai kepedulian untuk menata Malang khususnya baik di bidang seni maupun budaya gitu. Jadi semua elemen masyarakat yang memang mempunyai kepedulian, marilah kita bersama-sama untuk menghidupkan terutama kesenian di daerah Malang, budaya di daerah Malang khususnya Ki. Itu saja Ki. Ya, terima kasih. Tidak menduga ya kalau beliau sebagai masyarakat awam ya, jangkauannya begitu amat dalam dan tinggi. Memang betul. Oleh karena itu 2019 ini adalah alamnya alam demokrasi ya. Demokrasi dari kata-kata demos dan kratos. Demos itu masyarakat, rakyat, kratos itu kekuasaan. Yang berkuasa itu memang rakyat itu loh ya. Dan rakyat mempunyai harapan. Harapannya itu sebenarnya ya di dalam tameng ini tadi itu sudah ada. Kenapa ini kok di kepala itu di sini ada tiga bulu ya. Karena di kepala kita itu isinya ada 3, kanan, kiri, dan belakang. Lalu di sini ada 3 juga pandangan antara angan-angan, pikiran, dan perasaan menjadi satu. Ini saya ingatkan sekali lagi, hiruk pikuk 2019 jangan sampai merusak dan merubah pergaulan kita sebagai negara Pancasila yang tidak mungkin diganti dengan warna dan bendera apapun. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore dalam ruang Jejak Ki Jati. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Rahayu.